mentang-mentang gua nggak punya empati ya disuruh gua sekarang begini ya. Karena kebanyakan kita nggak belajar listening kok. Yes. Jangan istri orang tuh, nggak boleh. Tapi kalau sayang sama istri ya, oke ya, kita ketemu lagi di Inti Makna Podcast. Masih dengan Coach Irfan Irawanji. Baik, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang satu buah skill yang nanti juga akan dibutuhkan di 2030 menurut beberapa lembaga dunia. 2030. 5 tahun lagi loh kok. Itu nggak sebentar. Nggak lama maksudnya. Cuma 5 tahun itu kayak berasa, kok cepet banget. Nah, satu skill yang akan dibutuhin di tahun 2030 itu adalah empathy bagus. active listening. Empati, mentang-mentang gua nggak punya empati ya disuruh gua sekarang begini ya. Gue nggak ngomong loh. Lu ngaku sendiri, gue belum ngomong apa-apa. Oke, Iya. Kalau ngomong tentang empathy, kenapa sih? Atau bukan kenapa sih dulu? Kita ngomongin dulu ya. Apa sih yang dimaksud dengan empathy dan active listening itu apa sih? Satu nih ya, karena empati suka orang banyak salah nih. Ya. Kita lurusin dulu. Ini yang mana yang benar tergantung persepsi masing-masing. Oke. Ada dua, ada empati, ada simpati. Oke. Yang mana nih? Karena kalau di pemahaman neurosemantics, ini again neurosemantics ya. Ya. Empati itu adalah saya memahami perasaan seseorang tanpa saya masuk ke dalam perasaannya. Saya memahami perasaan seseorang Tanpa saya masuk. Oke. Nah, kalau simpati, saya ikut masuk ke dalam perasaan seseorang. Oh, oke. Jadi bukan hanya paham, tapi misalnya dia sedih, dia nangis orang-orang, aku ikut nangis. Itu Oke. kalau di neurosemantik simpati, tapi di psikologi kadang-kadang terbalik. Oh. Jadi yang mana terserah. Oke. Yang baik adalah saya memahami perasaan seseorang tanpa saya perlu ikut masuk. Oke. Karena kalau saya ikut masuk, ada orang nangis nih, sedih, mengalami sebuah kedukaan gitu. Ya. Terus saya bukan hanya mengalaminya, tapi saya juga ikut masuk seolah-olah saya kedukaan gitu. Ya. Nah, itu yang diri sehat. sendiri. Nah, itu nggak sehat. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam perasaannya tanpa saya perlu ikut merasakan, saya cuma tahu, oh dia sedih karena kedukaan. Maka saya bisa berempati. Oke. Nah, itu empati. Ya. Nah, sedangkan tadi kalau misalnya dengan active listening, itu adalah caranya. Untuk saya bisa empati dengan orang, saya perlu mendengarkan. Ya. Karena kalau saya nggak mendengarkan, bagaimana saya tahu dia merasakan apa? Oke. Dan mendengarkan bukan hanya kata-katanya, tapi juga perilakunya, mimik wajahnya, mendengarkan dengan mata. Maka itu baru saya bisa tahu apa yang ada di dalam pikiran dia, apa yang dia rasakan, dan saya bisa memahami perasaannya. Itu empatinya. Oke. Jadi satu buah step untuk bisa kita melakukan atau bisa merasakan empati itu adalah dengan melakukan active listening tadi. Yang namanya active listening itu nggak cuma lewat telinga, lewat perbuatan, lewat mata, lewat apapun yang memang kita bisa kelihatan secara visual, ya itu yang dimaksud dengan active listening. Oke. Kalau misalnya seperti itu nih, kenapa ini satu buah hal atau skill yang sangat-sangat diperlukan? Karena kebanyakan orang nggak belajar untuk mendengarkan. Iya. Simple nih ya. Coba nih ya, teman-teman boleh ulang video ini dari awal. Kalau teman-teman mau latihan mendengarkan, coba ulangi kata-kata kita, kata demi kata. Coba aja. Baru berapa menit kan? Iya. Betul. Tapi nggak boleh curang. Maksudnya Nggak satu kata pause. Nggak bisa. Nonton full, habis itu ulangin gitu ya. Terus volumenya dikecilin, terus ulang. Bisa apa enggak? Gitu. Atau kalau yang siap nih dengan tantangan, coba dengerin pasangannya. 1 menit aja. Terus ulangin kata-kata pasangannya. Nah, biasanya sih gue nggak lulus. Karena kebanyakan kita nggak belajar listening kok. Yes. Listening bisa dibagi ada 5. Ini di dalam neurosemantics ya. Ya. Bukan hanya neurosemantics, tapi kayak ini juga dari Good to Great. Yang pertama itu adalah ketika kita listen. Orang-orang itu ada yang level paling bawah itu ignoring. Dia abai. Listening tapi ignoring. Yang kerja itu nggak ada itu yang kerja tuh. Mau telinganya kok ke otaknya segala macam nggak ada kerja. Ya udah lo ngomong aja. Gua Iya. Masuk kalau katanya apa? Masuk telinga kiri, keluar kuping kanan. Ya. Udah masuknya di telinga, keluarnya di kuping. Yang mana gitu kan? Ya? Iya. Bukan di telinga lagi. Bukan.
Nah, Oke. itu yang pertama tuh, ignoring. Ini kalau misalnya pasangan kita lagi marah-marah, ya kita cuma lihat handphone aja, bodo amat lalu mau ngomong apa. Ya. Itu ignoring kan. Ya. Yang kedua adalah pretending, pura-pura. Nggak tahu nih, pernah nggak lagi ngobrol sama orang, dia sepertinya ada di situ, raganya ada di situ, tapi jiwanya entah di mana. Oke, pikiran kemana-mana, mayang-mayang. Lagi dengerin ini podcast itu ya, ini jemuran gue udah jemur belum ya? Hari ini hujan nggak ya? Kok tiba-tiba mendung ya? Kayaknya belum. Pretending, pura-pura. Oke. Pura-pura. Nah, kebanyakan orang yang kalau sudah bisa mendengarkan, naik level tuh. Yang ketiga nih. Nah, kebanyakan kita tuh udah level sini, selektif. Selektif. Saya hanya mendengarkan apa yang saya mau dengarkan. Yang mau saya dengar dan yang enak buat didengar. Atau bukan hanya yang enak didengar. Misalnya lagi pasangan nih ya. Kalau pasangan ngomong, ketika kita mendengarkan, kita siap-siap. Saya perlu membela diri apa nih? Salahnya di mana nih? Selektif kan? Atau lu salahnya di mana nih? Gua mau kasih tahu nih lu salahnya di mana nih. Nah, selektif tuh. Oke. Ya. Nah, baru yang kalau belajar listening, ada namanya empathetic listening. Empathetic listening. Oke. Ini salah satu active listening. Jadi kalau orang udah bisa active listen, baru dia bisa empathetic listening. Oke. Jadi bukan hanya selektif, tapi saya secara aktif mendengarkan seseorang sampai saya bisa merasakan perasaannya. Nah itu tema kita kan. Ini kalau belajar nih. Sedangkan di neurosemantics ada satu lagi, namanya sacred listening. Sacred listening. Ini adalah ketika kita memuliakan seseorang hanya karena saya berada denganmu, saya mendengarkan. Hanya karena kamu manusia, kamu layak didengarkan. Oke. Nggak ada alasan lain. Cuma itu doang. Cuma itu aja. Hanya mendengarkan. Nah, kalau udah bisa belajar ke sini, maka pemahaman yang kita dapat tentang orang itu baru terjadi komunikasi. Karena komunikasi itu sendiri kan dari kata co-union. Bersama bergabung. Yang bergabung apa? Pemikirannya. Maka kalau saya bisa berkomunikasi, saya active listening, nggak perlu sampai sacred lah. Cukup aktif dan empatetik. Saya bisa paham apa yang ada di dalam pikirannya, saya bisa paham perasaannya apa. Dan ini membantunya di mana? Ya tentu karena komunikasi itu adalah sesuatu yang kita lakukan di dalam segala hal. Maka ketika kita bisa active listening atau empathetic listening, maka yang terjadi adalah hubungan dengan orang lain akan jadi lebih baik. Dengan pasangan, dengan atasan, dengan bawahan, dengan sahabat, dengan rekan, dengan siapapun. Dan tentu nggak semua juga. Misalnya kita dengan abang Gojek, nggak perlu juga sampai empathetic listening. Kita dengerin. Gimana caranya di depan gini di belakang. Nggak perlu kan? Nggak perlu. Jadi kapan kita butuh empathetic listening, kapan kita butuh active listening, tergantung. Karena kecenderungan kita ya, default kita mungkin adalah pretending dan selective. Default. Kebiasaan kita. Nah, tapi di dalam konteks-konteks di mana hubungan itu penting, kita perlu itu. Oke. Ketika memang kita punya satu buah interest terhadap people-nya, terhadap orang yang kita ajak ngomong, maka naik levelnya gitu ya, jadi active and empathetic listening. Lalu kalau misalnya yang tadi, yang sacred listening, sebenarnya juga, apakah, nih, bukan selective people juga nih, tapi poinnya adalah, ya kalau misalnya ngomong sama lu, ngapain gue pakai sacred listening segala gitu ya. Nah, makanya kan ini kalau hubungannya dengan interest itu kan dari inter dan us. Inter itu masuk, us being masuk dalam. Untuk saya bisa interest sama seseorang, maka saya perlu bisa memasukkan pemikiran dia ke dalam diri saya. Maka orang-orang yang mau belajar listening, mau yang empati, dia butuh menjadi orang yang secure. Kalau dia nggak secure, dia nggak bisa listen. Maksudnya perlu jadi orang yang secure itu gimana? Karena ketika saya membuka diri saya untuk memasukkan pikiran Mas Dwi ke dalam diri saya perlu cukup secure dengan diri saya bahwa apa yang di dalam pikiranmu itu nggak akan mengubah apapun dalam diri saya. Karena orang-orang yang selektif nih, kalau listennya selektif, dia kan defensif. Betul. Lu mau ngomong apa nih? Salah lu di mana nih? Salah gua di mana nih? Dia pasti nggak listen. Tapi untuk dia bisa active listen, empathetic listen, bahkan sacred listening, maka interestnya dibangun adalah dengan memasukkan pemikiranmu ke dalam diriku supaya aku bisa memahami pikiranmu menggunakan pikiranmu. Nah ini satu skill yang akan menciptakan hubungan yang luar biasa baik. Jadi interest itu bukan karena saya ingin sesuatu darimu, tapi saya memutuskan untuk mau interest, tertarik dengan apa yang ada dalam pikiran. So, kalau misalnya kaitannya dengan dunia kerja, ya, kenapa orang butuh skill ini? Kenapa enggak? Karena dalam arti begini, kalau misalnya dia nggak punya skill ini, anggaplah kita bawahan, atasan kita ngomong apa, kita nggak listen, kita ngerjain, jadi salah.
Yang disalahin siapa? Emang kita bisa nyalain atasan? Enggak lah. Nggak mungkin. Lu nggak dengerin gue sih lo, gitu kan? Iya. Padahal si bosnya ngomongnya cuma 2 kalimat. Nah, Jelas-jelas banget gitu. seolah-olah ngerti gitu. Heeh. Nggak nanya lagi, nggak mikir lagi, seolah-olah ngerti. Langsung kerjain. Sama. Begitu pula kalau kita atasan, Heeh. kita nggak bisa mendengarkan customer. Ya. Gimana? Kita cuma tahu asumsi-asumsi kita. Kita selektif. Akhirnya nggak akan dapat juga kan? Betul. Atau kita nggak mendengarkan bawahan. Bisa jadi bawahan yang ketemu dengan customer, mereka punya banyak informasi yang kita bisa pakai. Ya. Belum kalau dengan pasangan. Kalau misalnya di dalam rumah tangganya dia nggak baik, kerjanya juga pasti kan nggak baik. Maka di dalam segala sesuatu itu kan komunikasi. Ya. Ketika kita belajar berkomunikasi, itu akan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, bukan hanya kerjaan aja. Betul. Tapi khususnya untuk orang-orang yang kerja, ketika kita bisa listen, membuka telinga kita, membuka mata kita, bahkan bisa punya empati. Apalagi kalau kayak kita ya, berada dalam dunia jasa. Ya. Ketika kita punya empati kepada klien-klien atau kepada customer kita, pasti itu akan jadi sesuatu yang jauh lebih baik. Betul. Karena informasi yang didapatkan itu bisa jauh lebih komplit. Ya, dengan gunakan active listening tadi. Kalau misalnya memang ada yang nggak ngerti, ya tanya, verifikasi, gitu ya. Jangan sampai nanti salah kaprah, sok tahu, customer mintanya apa, lalu kita kasihnya apa. Kita ngerasa bahwa kita punya pengalaman lebih, kita kasih, ternyata customer bilang, bukan itu yang gue mau. Ya. Nah, ribet kan jadinya. Oke. So, kalau misalnya kita mau kasih tantangan lagi nih kok, ini inti makna podcast itu paling doyan kasih tantangan. Bukan tantangan ya? Bukan. Kalau tantangan itu ada ayam, ada lauk dan segala macam, itu tantangan. Tapi ini tantangan. Tantangannya adalah kenapa kita lakukan itu? Karena kita mau bahwa setiap teman-teman nanti yang nonton podcast kita itu nggak cuma dapat knowledge, nggak cuma dapat insight, tetapi doing. Dari knowledge, insight yang kita sharing gitu ya, untuk bisa jadi behaviornya mereka, ya, gitu ya. Nah sekarang kasih tantangan lagi kok untuk bisa mendengarkan, empathy dan active listening ini. Cari orang yang memang kita sayang, boleh anak, boleh pasangan, jangan istri orang, tapi nggak boleh. Tapi kalau sayang sama istri ayam nggak boleh juga ya? Jangan. Oke. Jangan. Oke. Ani-ani juga jangan. Cari orang yang kita sayang, lalu dengarkan mereka tanpa perlu defensif. Selama seminggu ini dengerin aja. Dan setelah didengarkan, diulangi kembali, lalu minta konfirmasi pada mereka. Bener gak ini yang kamu katakan? Oke. Tujuannya adalah membangun pengertian, pemahaman satu sama lain. Sampai misalnya nanti saya bilang, oh jadi yang kamu katakan adalah ini, bener gak? Oh salah. Itu kesempatan untuk nanya lagi, menyamakan apa yang ada di dalam pemikirannya. Nah dengan begitu, coba aja lihat dalam seminggu ini kalau dilakukan, bagaimana ini mengubah hubungan kita, baik dengan anak, dengan orang tua, dengan pasangan, atau kalau misalnya mau dipakai di lingkungan kerja, ya dengan atasan atau dengan bawahan, nggak perlu yang disayang juga sih, asal kan sayang kerjaannya ya, bukan sayang atasan, bukan. Dan dengarkan bukan hanya perkataan mereka, tapi juga perasaan mereka. Oke. Maka ketika mendengarkan bukan hanya perkataan, tapi juga perasaan. Nah, di sini nanti jadi dasar pemahaman kita tentang orang itu. Oke. So, itu tantangannya teman-teman ya. Dengarkan orang yang kita sayang, atau pekerjaan yang kita sayang, dan ada orang-orang yang memang berhubungan dengan kita. Dan tantangannya adalah dengerin, lalu ulangi, minta konfirmasi. Kalau misalnya ternyata salah, tanya, verifikasi yang dimaksud sebenarnya apa. Oke? Jadi lakukan tantangannya. Sip. Sampai ketemu di podcast berikutnya.